Kisah ini terjadi pada zaman ketika Sultan Demak Trenggono masih hidup. Dan pada suatu sore sekitar waktu asar, Ki Ageng Selo sedang mencanggul sawahnya. Hari itu sangat mendung, bertanda hari akan hujan. Tak lama memang benar-benar hujan lebat turun. Petir datang menyambar-nyambar. Petani lain terbirit-birit lari pulang ke rumah karena ketakutan. Tetapi Ki Ageng Selo tetap enak-enak menyangkul. Baru sebentar dia mencangkul, datanglah petir menyambar Ki Ageng Selo. Gelegar petir menyambar cangkul di genggaman Ki Ageng Selo. Namun beliau tetap berdiri tegar, tubuhnya utuh, tidak gosong, tidak koyak. Petir berhasil ditangkap dan diikat, dimasukkan ke dalam batu sebesar genggaman tangan orang dewasa. Lalu batu itu diserahkan ke Kanjeng Sunan di kerajaan Istana Demak. Kanjeng Sunan Demak, sang wali Allah, makin kagum terhadap kesaktian Ki Ageng Selo. Beliau pun memberi arahan petir hasil tangkapan Ki Ageng Selo tidak boleh diberi air. Kerajaan Demak heboh. Ribuan orang berpangkat besar dan orang kecil datang berduyun-duyun ke istana untuk melihat petir hasil tangkapan Ki Ageng Selo. Suatu hari datanglah seorang wanita. Ia adalah intruder atau penyusup, menyelinap di balik kerumunan orang-orang yang ingin melihat petir Ki Ageng Selo. Wanita penyusup tersebut membawa bathok, tempat air dari tempurung kelapa, lalu menyiram batu petir itu dengan air. Gelegar gedung istana tempat menyimpan batu itu pun hancur luluh lantak oleh ledakan petir. Kanjeng Sunan Demak berkata, wanita penyusup membawa bathok tersebut adalah petir wanita, pasangan dari petir lelaki yang berhasil ditangkap Ki Ageng Selo. Dua sejoli itu pun berkumpul kembali menyatu, lalu menghilang lenyap. Juga ada versi lain cerita tentang Ki Ageng Selo, yaitu menyebutkan petir yang ditangkap oleh Ki Ageng Selo berwujud seorang kakek. Kakek itu cepat ditangkapnya dan kena, kemudian diikat di pohon gendri dan dia meneruskan mencangkul sawahnya. Setelah cukup, Ki Ageng Selo pulang dan bledek atau petir itu dibawa pulang dan dihaturkan kepada Sultan Demak. Oleh Sultan, bledek itu ditaruh di dalam jeruji besi yang kuat dan ditaruh di tengah alun-alun. Banyak orang yang berdatangan untuk melihat wujud bledek atau petir tersebut. Ketika itu datanglah seorang nenek-nenek yang membawa air kendi. Air itu diberikan kepada kakek bledek dan diminumnya. Setelah minuman tersebut diminum, terdengarlah gelegar memekakkan telinga. Bersamaan dengan itu lenyaplah kakek dan nenek atau bledek petir tersebut. Sedang jeruji besi tempat mengurung kakek bledek hancur berantakan. Sejak saat itulah petir tak pernah ujuk menyambar di desa Selo, apalagi di masjid yang mengabadikan nama Ki Ageng Selo. Dengan menyebut nama Ki Ageng Selo saja, petir tak berani menyambar, kata orang yang ada di desa tersebut. Petir yang tidak pernah ada di desa Selo diakui oleh seseorang yang berumur 54 tahun. Selama 22 tahun ia menjadi muadzin Masjid Ki Ageng Selo, dan baru pada akhir November 2004 dilaporkan ada petir yang menyambar kubah Masjid Ki Ageng Selo. Lelaki berambut putih itu pun terkena dampaknya. Petir itu menyambar sewaktu ia memegang mikrofon hendak mengumandangkan azan asar.
Saksun pun tersengat, bibirnya bengkak. Saya tidak tahu isyarat apa. Segala kejadian kan bisa dijadikan sebagai peringatan bagi kita untuk lebih beriman, katanya. Dia sedang menebak-nebak apa yang bakal terjadi di desa itu. Menurut kepercayaan setempat, kubah masjid adalah simbol pemimpin. Apakah artinya ada pemimpin setempat yang akan tumbang? Itulah sedikit tentang cerita beliau Ki Ageng Selo. Semoga kita bisa selalu mengambil sisi baik dari seluruh cerita Nusantara, termasuk cerita Ki Ageng Selo yang dapat menangkap petir atau beledek. Sekian, terima kasih. Tentunya jika kalian suka tentang konten video, jangan lupa like dan subscribe. Jika kalian tidak suka, dislike aja videonya juga tidak apa-apa. Sekian, terima kasih. Selaku pembuat konten video ini pamit untuk undur diri.